Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi mengenai electrical properties dan juga thermal properties. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa dari learning objektif yang sudah dikerjakan. Berikut adalah video penjelasannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fatur Rahim dengan nomor NPM 333424068. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pita elektron dan sebelum saya melakukan presentasi, saya membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari struktur pita elektron, dan yang kedua adalah analogi sederhana tentang struktur pita elektron agar mempermudah pemahaman, dan yang keempat adalah menjelaskan tentang 4 kemungkinan struktur pita elektron dalam suatu material, dan yang keempat manfaat memahami konsep struktur pita elektron. Nah, jadi yang pertama adalah tentang definisi dari struktur pita elektron itu sendiri. Nah, jadi struktur pita elektron itu adalah suatu konsep atau distribusi dari suatu energi pada suatu material. Nah, untuk apa? Nanti kedepannya untuk dilakukan sebuah analisa tentang suatu sifat pada material. Apakah suatu material bersifat isolator, semikonduktor, konduktor, atau semimetal. Nah, yang kedua tentang analogi. Jadi untuk memahami sebuah konsep struktur pita elektron ini, kita perlu memahami sebuah konsep gedung, di mana suatu gedung ini memiliki sebuah lantai dasar, kita sebut sebagai pita valensi. Di ruangan tengahnya kita sebut sebagai energi gap, dan ruangan paling atas kita sebut sebagai pita konduksi. Nah, jadi 4 struktur pita elektron itu tergantung dari bagaimana suatu energi gap yang ada pada suatu material tersebut. Nah, jadi energi gap ini adalah energi selisih antara jarak energi konduktivitasnya dengan energi elevasinya, dengan energi valensinya. Nah, jadi di sini ada beberapa 4 gambaran mengenai 4 kemungkinan struktur pita elektron. Yang pertama ada isolator, di mana suatu material bisa disebut dengan bersifat isolator jika dia memiliki energi gap antara si pita valensi dengan pita elektronnya ini sebesar 6 elektron valensi gitu. Sehingga ketika diberikan medan listrik di elektron valensinya, dia susah untuk mendistribusikan, sehingga bisa disebut bahwa material tersebut tidak bersifat konduktor, melainkan bersifat isolator, jadi sulit untuk mengantarkan energi listrik. Nah, contohnya adalah intan ya. Dan yang kedua adalah semikonduktor, di mana semikonduktor ini dia memiliki sebuah energi gap yang bisa dibilang sekitar 1,1 elektron valensi, di mana semikonduktor ini dapat menghantarkan energi elektronnya ketika diberikan suatu energi, misalnya energi cahaya atau energi listrik. Nah, kemudian konduktor, terlihat bahwa konduktor tidak memiliki energi gap, jadi suatu elektron bisa bergerak kemana saja, dan dapat dikatakan bahwa material yang memiliki struktur pita elektron yang seperti ini, contohnya natrium, dia dapat mengantarkan listrik secara dengan baik, sehingga disebut sebagai konduktor. Nah, kemudian ada semimetal. Semimetal ini strukturnya hampir sama dengan semikonduktor, hanya saja dia secara sifat itu lebih seperti konduktor, dapat mengantarkan listrik dengan baik, namun tidak sebaik konduktor. Nah, jadi kemudian apa manfaat untuk mempelajari struktur pita elektron ini? Manfaatnya adalah antara lain kita bisa mengetahui sifat-sifat dari material, sehingga dapat menggunakan material itu dengan efisien, baik, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk manfaat yang kedua adalah tentang bagaimana menggunakan sebuah material-material baru yang nantinya bisa digunakan untuk kemajuan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlak Sidik dengan NPM 33342400133. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 18 pada lereng objektif 4 dalam buku
Introduction to Material Science and Engineering oleh William D. Callister, di mana pada layar negatif 4 ini menjelaskan perbedaan antara semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Baik, untuk yang pertama, saya akan masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu semikonduktor intrinsik. Dalam buku Introduction to Material Science and Engineering oleh William D. Callister, terdapat definisi yang menjelaskan semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni tanpa adanya tambahan dari pengotor atau doping. Sehingga sifat listriknya hanya berasal dari bahan murni itu sendiri dan tidak dimodifikasi oleh elemen tambahan seperti pengotor atau doping. Dalam semikonduktor intrinsik ini, terdapat 4 karakteristik, yaitu yang pertama, terbuat dari bahan murni tanpa adanya tambahan dari pengotor atau doping. Yang kedua, elektron dan lubang atau hole memiliki konsentrasi yang sama karena sifat dari bawaan material murni itu sendiri. Yang ketiga, konduktivitas listriknya bergantung pada eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi akibat energi termal yang dapat menyebabkan konduktivitasnya itu meningkat. Baik, yang keempat atau yang terakhir, memiliki band gap energi kecil, seperti contoh, silikon itu memiliki 1,1 elektron volt, dan germanium memiliki 0,7 elektron volt. Baik, saya akan masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu semikonduktor ekstrinsik. Baik, dalam buku Introduction to Material Science and Engineering oleh William D. Callister, terdapat definisi yang menjelaskan semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang sifat listriknya itu dimodifikasi dengan menambahkan atom asing atau pengotor ke dalam semikonduktor murni. Sehingga dalam perbedaan semikonduktor intrinsik ini, yaitu semikonduktor intrinsik ini murni, sedangkan ekstrinsik ada penambahan atom asing. Di mana proses penambahan atom asing ini disebut juga sebagai doping. Dengan doping ini sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah pembawa muatan elektron atau lubang. Baik, dalam semikonduktor ekstrinsik ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pada N-type sebagai donor dan P-type sebagai akseptor. Baik, saya akan menjelaskan N-type terlebih dahulu. Pada N-type, atom pengotor seperti fosfor memiliki elektron lebih banyak dibandingkan atom silikon. Sehingga ketika fosfor dimasukkan ke dalam semikonduktor, fosfor akan menyumbangkan elektron ekstra yang dapat bergerak bebas, bahkan dapat membawa arus. Dan juga pada N-type sendiri, elektron menjadi pembawa muatan mayoritas, sedangkan hole atau lubang menjadi pembawa muatan minoritas. Baik, saya akan masuk pada penjelasan P-type atau akseptor. Pada P-type ini, atom pengotor seperti boron memiliki jumlah elektron yang lebih sedikit dibandingkan dengan silikon, sehingga boron ini dapat menciptakan kekosongan elektron yang disebut juga sebagai lubang atau hole. Dan juga pada P-type ini, lubang atau hole ini menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron menjadi pembawa muatan minoritas. Baik, sekian dari saya dari penjelasan perbedaan semikonduktor ekstrinsik dan semikonduktor intrinsik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafidz Satria Ramadan dengan NPM 33342401113. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Adapun itu, izinkan Satria untuk menjelaskan poin ke-6, yang dimana poin ke-6 itu adalah for a p-n junction, describe the rectification process in terms of electron and hole movement, yang dimana itu memiliki arti untuk persimpangan P sampai dengan N. Nah, tolong jelaskan proses rektifikasi dalam hal gerakan elektron dan lubang. Baik, dapat diketahui pada konsep di buku Materials Science and Engineering memberikan suatu penjelasan terkait peran suatu elektron tersebut dan lubang dalam konduktivitas semikonduktor, termasuk bagaimana suatu elektron dapat dipromosikan ke pita konduksi
dan bagaimana hole atau lubang berfungsi sebagai pembawa muatan di pita valensinya. Dengan ini, elektron dan lubang bergerak di persimpangan P sampai dengan N untuk menghasilkan rektifikasi. Nah, apa sih rektifikasi itu? Jadi, rektifikasi adalah suatu proses yang dimana arus listrik memungkinkan mengalir dalam satu arah tetapi sangat terbatas dalam arah sebaliknya. Maka dari itu dapat dijelaskan bahwasannya proses rektifikasi ini dapat dinyatakan pada hal gerakan elektron dan lubang atau disebut juga dengan hole sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama yaitu pembentukan zona depresi. Nah, apa sih zona depresi itu? Maksudnya pembentukan zona depresi itu yaitu proses yang menciptakan zona depresi atau disebut juga dengan zona penipisan di sekitar persimpangan di mana tidak ada pembawa muatan bebas karena elektron dan lubang atau hole saling menetralkan. Namun, apa sih zona depresi itu? Nah, zona depresi pada ilmu fisika yaitu bab semikonduktor. Zona depresi adalah zona isolasi atau daerah isolasi yang terbentuk di dalam bahan semikonduktor, konduktif dan terdoping. Nah, pada daerah ini pembawa muatan bergerak telah berdifusi menjauh atau dipaksa menjauh oleh medan listrik. Nah, itu dia zona depresi. Dan yang kedua, medan listrik internal. Jadi, medan listrik internal ini yaitu merupakan proses difusi yang menghasilkan medan listrik internal di zona depresi yang menghambat pergerakan lebih lanjut dari elektron dan lubang. Medan ini menciptakan tegangan penghalang. Dan yang ketiga, bias maju atau forward bias, yaitu suatu proses ketika tegangan positif diterapkan ke sisi P dan negatif ke sisi N, maka tegangan ini akan mengurangi tegangan penghalang. Yang keempat, bias mundur atau reverse bias, yaitu proses ketika suatu tegangan positif diterapkan ke sisi N dan posisi negatif ke sisi P, maka tegangan ini akan memperbesar tegangan penghalangnya. Baik, untuk poin ke-6 tersebut itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih banyak. Kapasitor plat paralel adalah salah satu jenis kapasitor yang paling sederhana dan umum digunakan dalam sistem elektronik. Prinsip kerjanya adalah didasarkan pada penyimpanan energi dalam medan listrik antara dua plat konduktor yang energi ini itu disimpan dalam bentuk muatan listrik. Rumus kapasitansi kapasitor plat paralel adalah C sama dengan permeativitas, yang mana permeativitas ini rumusnya adalah E1 dikali E0. E0 ini adalah permeativitas vakum atau udara, dan E1 ini adalah permeativitas suatu material, dan A yaitu adalah luas permukaan dari plat, yang mana semakin besar luas permukaannya maka akan semakin besar kapasitasnya, dan dibagi dengan D. D itu adalah D itu adalah jarak antar plat, yang mana semakin besar jaraknya itu akan semakin kecil juga kapasitas yang dihasilkan. Terus ada selanjutnya adalah energi yang disimpan dalam kapasitor yang dapat dihitung dengan rumus, yaitu adalah E sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat.
Nama saya Alda Lutfia dengan NPM 3334240021. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fenomena ferroelektrik dan juga piezoelektrik. Ferroelektrik adalah sifat yang dimiliki oleh beberapa bahan dielektrik tertentu, di mana bahan tersebut menunjukkan polarisasi spontan tanpa adanya medan listrik eksternal. Polarisasi ini disebabkan oleh adanya momen dipol permanen yang berinteraksi satu sama lain, menghasilkan penyelarasan yang seragam dalam bahan. Contohnya, bahan seperti barium titanat atau BaTiO3 memiliki struktur kristal tetragonal di bawah suhu Curie-nya atau 120 derajat Celcius, yang menyebabkan ion-ion dalam sel unitnya bergeser dari posisi simetris menghasilkan dipol permanen. Namun, di atas suhu Curie, struktur berubah menjadi kubik, di mana hal ini menghilangkan sifat ferroelektrik dari bahan tersebut. Selanjutnya yaitu fenomena piezoelektrik. Piezoelektrik adalah sifat bahan tertentu yang menghasilkan polaritas listrik atau tegangan ketika dikenakan tegangan mekanis eksternal. Sebaliknya, fenomena ini juga bekerja secara terbalik. Aplikasi medan listrik menyebabkan deformasi mekanis pada bahan tersebut. Efeknya piezoelektrik itu terbalik. Fenomena ini umum pada bahan dengan struktur kristal yang kompleks, seperti barium titanat atau BaTiO3 dan lead zirkonat titanat atau PZT. Aplikasi perbandingan piezoelektrik meliputi sonar, sensor tekanan, aktuator, dan printer inkjet. Perbandingannya, ferroelektrik berfokus pada polarisasi spontan dan perubahan struktur yang terkait dengan suhu Curie. Umumnya digunakan untuk aplikasi dalam kapasitor dengan konstanta dielektrik yang tinggi. Sedangkan piezoelektrik, dia berhubungan dengan konversi antara energi mekanis dan energi listrik. Biasanya digunakan dalam perangkat transducer dan sensor. Bahan yang bersifat ferroelektrik juga seringkali memiliki sifat piezoelektrik. Selamat siang, perkenalkan nama saya Marcelino Alberto Manurung. Di sini saya akan menjelaskan Learning Object Chapter 19 nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, mendefinisikan kapasitas panas dan kalor jenis. Pada perubahan suhu pada suatu benda dapat digunakan dalam menentukan banyaknya kalor yang diserap oleh benda tersebut. Jika sejumlah kalor mengakibatkan perubahan suhu suatu benda sebesar 4T, maka kapasitas kalor yang dapat dituliskan dengan rumus C sama dengan Q per delta T, dengan C kalor, Q kalor pada saat perubahan suhu tersebut, dan delta T pada perubahan suhu. Banyaknya kalor yang diberikan setara dengan perubahan suhu tersebut. Semakin banyak kalor yang diberikan kepada suatu benda, semakin besar juga perubahan kenaikan suhu pada benda tersebut. Pada saat terjadi kenaikan suatu suhu benda, dikarenakan benda mendapatkan tambahan kalor, mengenai ketetapan baru yang terikat pada jenis benda, ketetapan itu dinyatakan sebagai kapasitas kalor jenis. Sehingga banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memberikan perubahan suhu akan sebanding dengan massa benda dengan perubahan suhunya, serta banyaknya kalor yang bergantung pada jenis benda tersebut. Kalor jenis adalah karakteristik termal suatu benda yang bergantung pada jenis benda yang didinginkan atau dipanaskan. Kalau kalor diingatkan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh zat sebesar 1 kg dalam mengalami perubahan suhu sebesar 1 Celcius. Kalor ialah suatu jenis energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu pada suatu benda. Secara alami, kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah, yang mengakibatkan terjadinya percampuran suhu pada kedua benda tersebut. Banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu dingin adalah sama dengan banyaknya kalor yang dilepas oleh benda bersuhu panas.
Sehingga jika dua benda berdekatan satu sama lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda yang dingin sampai mencapai suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu setimbang. Dalam persamaannya sama seperti Q lepas sama dengan Q terima. Lalu lanjut yang kedua, mekanisme utama di mana energi panas diasimilasi dalam material padat. Bentar. Yang pertama adalah getaran kisi kristal, lattice vibration. Dalam material padat kristalin, energi panas diasimilasikan menyebabkan atom-atom di dalam kisi bergetar lebih kuat di sekitar posisi kesetimbangannya. Getaran ini disebut juga sebagai fonon, yang merupakan kuanta energi dari getaran kisi. Proses ini adalah mekanisme utama dalam penyimpanan energi panas pada padatan. Yang kedua, elektron bebas, free electron contribution. Pada logam, energi panas dapat juga diasimilasikan melalui karbon bebas. Energi panas yang meningkatkan energi kinetik elektron, yang selanjutnya mempengaruhi kapasitas material. Kontribusi ini signifikan pada material dengan banyaknya elektron bebas seperti logam konduktif. Yang ketiga, proses magnetic contribution. Pada material magnetik, energi panas dapat diasimilasikan melalui perubahan konfigurasi spin magnetik. Proses ini signifikan pada suhu yang dekat dengan suhu Curie. Yang keempat, defect kristal atau kristal defect. Energi panas juga dapat diasimilasi melalui interaksi dengan defect dalam struktur kristal, seperti dislokasi, kekosongan atom, atau pengotor. Defek ini meningkatkan asipasi energi melalui panas hamburan fonon. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Giska Trevania Melia dengan NPM 33342402121. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih ekspansi termal itu dan mengapa bisa terjadi. Jadi, ketika suatu suhu material meningkat, kita tuh bisa melihat material tersebut mengalami ekspansi ataupun pelebaran. Hal ini terjadi karena atom-atom dalam material tuh mulai bergerak lebih aktif. Nah, para audiens juga pasti penasaran banget, kayak gimana sih atom tuh bergerak saat suhu meningkat? Kayak kok bisa? Nah, itu tuh ada beberapa kayak osilasi atom. Nah, osilasi atom itu adalah kondisi ketika suhu naik, atom-atom dalam material tuh mulai berosilasi ataupun bergetar ya dengan amplitudo yang lebih besar. Hal ini berarti jarak rata-rata antara atom-atom tersebut juga meningkat. Kesimpulan tuh kayak semakin tinggi suhu, semakin jauh jarak antara atom. Nah, yang kedua ada grafik potensial versus jarak. Nah, untuk memahami hal ini tuh kayak gimana sih? Kayak kita tuh bisa melihat grafik yang menunjukkan hubungan antara energi potensial tersendiri dengan jarak antar atom. Misalnya kayak bentuk kurva asimetris. Apa bentuk kurva asimetris tuh kayak? Nah, bentuk kurva ini memiliki arti saat energi potensial meningkat, jarak antara atom itu juga kayak ikut meningkat gitu loh. Kayak ketika kita memanaskan material, energi yang ditambahkan tuh kan membuat jarak antara atom bertambah tanpa harus meningkatkan getaran secara drastis. Nah, selanjutnya kita tuh membahas kayak apa sih hal yang membedakan material dalam ekspansi termal. Nah, yang berhubung yang saya dapat tuh kayak energi ikatan. Nah, jadi setiap material tuh kayak pasti memiliki energi kekuatan ikatan tuh antar atom yang berbeda pastinya. Misalnya kurva lebih dalam dan sempit. Nah, apa sih yang dimaksud itu tuh kayak? Jadi, yang dimaksud kurva lebih dalam dan sempit adalah material dengan energi ikatan yang lebih kuat akan memiliki kurva energi potensial yang lebih dalam dan sempit. Hal ini berarti mereka tuh kayak tidak akan mengembang sebanyak material dengan ikatan yang lebih lemah. Nah, yang kedua ada koefisien ekspansi termal. Nah, akibat hal ini tuh kayak material dengan ikatan kuat dan memiliki koefisien ekspansi termal yang lebih kecil, artinya mereka tuh tidak akan mengembang terlalu banyak meskipun suhunya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Raja Biranggala dengan NPM 33342400035. Di sini saya akan menjelaskan chapter 19 Objektif 5 pada buku Material Science and Engineering by William de Callister.
Pada objektif 5 ini didapati soal yaitu Define Thermal Conductivity. Pada buku Material Science and Engineering tersebut dijelaskan, thermal conduction is the phenomenon by which heat transport from high to low temperature regions of substance. The property that characterizes the ability of a material to transfer heat is the thermal conductivity. Menurut Cengel, pada buku yang berjudul Heat and Mass Transfer juga menjelaskan bahwa konduksi thermal adalah salah satu fenomena fisik utama dalam mekanisme perpindahan panas, di mana energi panas secara alami mengalir dari suatu wilayah bersuhu tinggi menuju wilayah yang bersuhu rendah dalam suatu zat atau material. Proses ini terjadi karena adanya gradien suhu, yaitu perbedaan suhu antara dua titik dalam material tersebut. Gradien suhu ini yang menciptakan dorongan untuk memindahkan energi panas dari daerah dengan energi termal lebih tinggi ke daerah dengan energi termal lebih rendah, hingga tercapai keseimbangan suhu. Fenomena konduksi termal ini sangat penting dalam berbagai aspek fisika dan teknik karena merupakan salah satu dari 3 mekanisme dasar perpindahan panas, selain konveksi dan radiasi. Tidak seperti konveksi dan radiasi, konduksi hanya memerlukan medium fisik untuk mentransfer energi panas, baik dalam bentuk padatan, cairan, maupun gas. Pada tingkat mikroskopis, kondisi termal melibatkan interaksi partikel-partikel dalam material. Dalam bahan padat, misalnya, atom atau molekul saling bergetar di tempatnya akibat energi panas yang diterima. Di sisi lain, dalam cair dan gas, mekanisme perpindahan panas melalui konduksi melibatkan tumbukan antara molekul yang bergerak secara acak. Jika dibandingkan dengan konveksi dan radiasi, konduksi termal lebih dominan pada material padat, terutama pada logam yang memiliki elektron bebas sebagai pembawa energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.